ada biku satu lagi dari Kudus itu, Rudi namanya. Ya, kita mulai saja. Memang angkringan ini memang memang bukan angkringan yang besar, angkringan yang kecil saja. Tapi berharap dari yang kecil ini bisa memberikan narasi-narasi damai untuk NKRI. Oke, kita akan mulai. Sebelum mulai, izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan hening sejenak. Kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita sendiri-sendiri. Saya akan memberikan waktu untuk kita hening sejenak. Mari kita bersama masuk dalam keheningan kita. Oke, selesai. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk semuanya. Ya, selamat malam. Sebelum saya serahkan kepada moderator, izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada yang pertama, Kang Wawan, yang sudah berkenan hadir bersama dengan kita pada malam hari ini, jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih, Kang Wawan. Begitu pula dengan Bikuni Samodana. Terima kasih Bikuni sudah berkenan untuk kami ajak ngangkring di angkringan Pak Eko juga. Begitu pula dengan Pandita Mendra Jaya. Terima kasih untuk kesempatannya bersama dengan kami jauh-jauh dari Bali tadi naik pesawat biar sampai di Jogja. Terima kasih sekali untuk malam hari ini. Kita bersama malam hari ini akan jagongke Natal dari Sicilian. Seperti apa nanti saudara moderator yang akan menjelaskan seperti apa, dan moderator kita malam hari ini adalah Mas Anon Dwi Saputra. Kita santai saja, kita seperti jagong saja, kita seperti ngobrol saja karena memang forum ini bukan forum yang resmi begitu ya, tapi memang forum disebut angkringan virtual begitu. Jadi tidak perlu kita pakai terlalu resmi, tapi yang jelas apa yang kita lakukan pada malam hari ini menambah informasi, tetapi juga menarasikan narasi-narasi yang damai, yang penuh toleransi di tengah situasi negara kita saat ini begitu ya, apalagi di musim Natal di bulan Desember ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu, saya serahkan kepada Mas Anon untuk memandu jalannya percakapan kita pada angkringan kita pada malam hari ini. Oke Mas Anon, saya persilakan. Terima kasih Pak Eko. Suara saya terdengar? Terdengar ya Mas Karno? Oke. Dengar Mas. Mantap. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Anon Dwi Saputra, bertugas sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya webinar malam ini. Jadi tema webinar angkringan Pak Eko pada malam hari ini adalah Jagongke Natal bersama Lian. Kalau kita melihat bulan Desember menjadi sukacita tersendiri bagi umat Kristen karena berada di musim Natal. Tetapi bagi umat Kristen, kalau kita melihat Natal mungkin sesuatu yang biasa dan sudah mendarah daging akan makna Natal tersebut. Namun ketika kita melihat di luar sana, hiruk pikuk Natal begitu kuat terdengar. Bahkan narasi-narasi kontra terhadap Natal begitu menggema di telinga kita. Mengucapkan selamat Natal bahkan dianggap sebagai sesuatu yang haram. Memakai pernak-pernik Natal dianggap haram. Bahkan pohon cemara dianggap pohon Natal juga haram. Hal ini kalau kita melihat seringkali membuat tali persaudaraan umat beragama itu menjadi pudar. Perdamaian yang seyogyanya dijunjung tinggi menjadi perselisihan dan konflik antar agama yang tiada berujung. Akan tetapi Bapak Ibu, kabar gembiranya adalah malam hari ini kita akan mendengarkan narasi-narasi menyejukkan mengenai Natal dari berbagai sudut pandang keyakinan, baik Islam, Hindu, dan Buddha. Pembicara pertama, ada 3 pembicara. Pembicara yang pertama adalah Kang Wawan dari agama Islam. Beliau berasal dari Bandung, aktivis interfaith yang sudah malang melintang di dunia pertolerasian dan HAM.
Beliau juga pendiri dari lembaga Jakarta Rock, jaringan antar umat beragama. Beliau juga terkenal sebagai sosok yang membela kelompok minoritas, dan saat ini beliau selain mengajar juga aktif mempromosikan perdamaian di banyak tempat. Selamat malam, Kang Wawan. Terima kasih sudah bersedia hadir. Selamat malam, Mas Anon. Itu pembicara yang pertama. Pembicara yang kedua adalah Bikuni Samodana. Selamat malam, Bikuni. Beliau dari agama Buddha. Beliau adalah Bikuni Samodana yang juga aktivis dan pegiat toleransi, juga pemuka agama Buddha. Beliau dosen di STAB Samaratungga Boyolali dan saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di UKSW. Terima kasih untuk kesediaannya datang di Angkringan Pak Eko, Bikuni. Pembicara kita yang ketiga adalah Bhavanti Mahendra Jaya. Selamat malam, Bhavanti. Terima kasih sudah bersedia hadir di Angkringan Pak Eko. Beliau adalah pegiat toleransi dan pemuka agama Hindu. Beliau juga sekaligus aktivis budaya dan mengelola rumah budaya yang ada di Sleman. Jadi dalam webinar malam ini, setiap pembicara akan diberikan waktu 10 menit untuk 10-15 menit untuk menyampaikan materi atau gagasannya mengenai Natal. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Untuk pembicara satu dimulai dari Kang Wawan, kemudian nanti dilanjut Bikuni Samodana, kemudian dilanjut dari Bhavanti Mahendra Jaya. Oleh sebab itu, untuk pembicara satu Kang Wawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Anon. Salam hormat buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Wabil khusus untuk Pendeta Eko, guru saya ini, untuk Pendeta Aris, yang saya menemukan karya-karyanya justru di Eropa, bukan di Indonesia. Juga para narasumber, salam hormat Bikuni, Bhavanti. Saya izin untuk ikut belajar malam ini. Hal yang ingin saya sampaikan pertama-tama dalam 10 menit pertama ini, bahwa di Indonesia itu selain musim buah-buahan, juga ada musim hoax. Buah-buahan kan ada musimnya, ada musim durian, ada musim mangga, ada musim-musim. Nah ternyata hoax juga ada musim-musimnya. Wacana perpecahan itu ada musim-musimnya. Saya tahun 2012 meneliti tentang bagaimana wacana kebencian masyarakat kepada Tionghoa. Ternyata itu tidak selamanya ada, Pak Pendeta Aris, Pak Eko. Itu ada momen-momennya sendiri, gitu. Kapan dia membenci Tionghoa. Nah, di kita itu kalau September pasti tema utamanya itu PKI, pasti gitu. Nah, nanti tiap bulan itu ada tema-tema tersendiri tentang hoax yang beredar di masyarakat. Nah, bulan November Desember ini pasti temanya adalah tema tentang Natal, gitu. Ada sejumlah orang yang akan memposting bahwa mengucapkan selamat Natal itu haram. Jangan mengucapkan Natal, nanti besoknya jadi Kristen. Itu pasti di bulan November Desember itu akan ramai lagi. Karena era sekarang era medsos, meramaikan sebuah wacana itu sangat mudah gitu. Nah, jadi nanti di bulan-bulan sekarang ini pasti perhatian masyarakat kepada wacana yang sebetulnya seharusnya sudah selesai ya, tapi ini terus diulang-ulang tentang bagaimana harus menyikapi Natal. Tapi biar ibu bapak yang ada di sini tahu bagaimana sikap Muslim terhadap Natal, memang terbagi dua, Pak. Ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, dan itu ulama-ulama besar. Misalnya Syekh Ahmad Thoyyib. Syekh Ahmad Thoyyib ini imam besar Masjid Al-Azhar Kairo. Nah, Syekh Ahmad Thoyyib juga membuat dokumen perdamaian dengan Katolik, dengan Bapak Paus. Nah, Syekh Ahmad Thoyyib itu membolehkan mengucapkan selamat Natal. Nah, selain Syekh Ahmad Thoyyib yang juga membolehkan mengucapkan selamat Natal itu Syahid Ramadan Al-Buti. Syahid Ramadan Al-Buti ini ulama dari Suriah. Beliau meninggal
dalam pengajian karena dibom oleh ISIS, oleh tentara ISIS. Dan Syed Ramadan Al-Buti ini dia seorang ahli dalam agama Islam. Dia menulis kitab yang tebal-tebal tentang sejarah hidup Nabi Muhammad atau Sirah Nabawiyah. Nah, guru-guru saya di Cirebon seperti Mas Fakihuddin Abdul Qadir itu belajar langsung kepada Syed Ramadan Al-Buti. Itu membolehkan mengucapkan selamat Natal. Satu lagi ulama besar dari Mesir namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi itu juga membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, mengucapkan selamat Natal kan membahagiakan tetangga kita yang sedang merayakannya. Membahagiakan orang lain itu kan termasuk kebaikan. Dan Tuhan tidak pernah melarang hambanya untuk melakukan kebaikan. Gitu. Jadi itu ulama-ulama besar. Kemudian Pak Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, itu ulama Indonesia yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Pak Quraisy itu ahli tafsir dari Indonesia yang saat sekolah di Mesir itu dapat gelar summa cum laude. Jadi kalau Pak Quraisy bangun tidur ditanya tafsir langsung ngerti. Nah, bedanya sedikit. Saya ngertinya Pak Quraisy Shihab, kalau Pak Eko pasti ngertinya Najwa Shihab. Pak Quraisy itu ayahnya Najwa, dia ahli tafsir se-Asia Tenggara. Dan itu membolehkan. Jadi waktu saya mengucapkan selamat Natal kan banyak yang bilang saya ini sesat, saya ini kafir. Ya sebetulnya saya juga punya dasar Pak Eko. Kenapa saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya? Karena saya juga mengikuti ulama-ulama besar itu. Nah, itu satu sisi. Di sisi yang lain ada yang mengharamkan selamat Natal. Itu mengharamkan selamat Natal itu argumen mereka karena kalau kita mengucapkan selamat Natal artinya kita menyetujui terhadap konsep-konsep dalam agama Kristen maupun Katolik. Nah, karena kita menyetujui, jadi kita ikut kafir, karena menurut mereka kan pandangannya yang beda agama itu kafir. Kalau saya pandangannya yang beda agama itu teman. Jadi ya nggak ada masalah, namanya juga kepada teman ya, baik. Nah, ada yang ketiga, yang dia tidak mengucapkan selamat Natal, karena dia nggak punya teman Kristen, jadi dia bingung mau mengucapkan ke siapa, masa ke pintu atau ke pohon gitu. Jadi dia, nah saya coba empatik, saya coba berbaik sangka, mungkin ada yang tidak mengucapkan selamat Natal itu ya dia tidak punya teman orang Kristen gitu. Nah, kalau yang kedua kan memang mengkafirkannya ya, tidak bolehkan. Nah tentu saya berdiri pada pendapat-pendapat ulama yang pertama yang membolehkan itu. Gitu. Nah. Tapi fenomena ini menurut saya fenomena yang baru, terutama pasca reformasi. Karena sebelum reformasi itu, seingat saya, orang tua saya, kakek saya, nenek saya, itu terbiasa aja kalau acara Natalan. Malah kita bertukar kue. Gitu. Nah bahkan menurut saya, kalau kita tarik garis lebih jauh lagi, orang Indonesia itu punya budaya harmoni untuk menyatukan berbagai perbedaan. Jadi analisa geografisnya begini, di Eropa itu satu daratan, benua Eropa itu, tapi terbentuk banyak negara. Nah, mungkin di benua daratan itu, kenapa terbentuk banyak negara? Karena orang-orang concern terhadap perebutan lahan. Ini batas negara saya, ini batas negara kamu, ini batas negara dia gitu. Jadi memerlukan batas. Nah, Indonesia itu negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, justru kita tidak hidup sendiri-sendiri, tapi kita kangen kepada saudara-saudara kita NTT yang di Jawa itu. Orang Sumatera membutuhkan Kalimantan, orang Kalimantan membutuhkan Sulawesi. Kebutuhan apa? Banyak, ada kebutuhan barang, ada kebutuhan hasil alam, ada kebutuhan rempah-rempah, dan akhirnya kebutuhan orang Jawa dipenuhi oleh kebutuhan orang NTT. Kebutuhan orang NTT dipenuhi oleh orang Sulawesi. Kebutuhan Sulawesi dipenuhi oleh Kalimantan. Nah, ini terjadi sejak masa purba. Makanya di negara kepulauan seperti Indonesia, lautan itu tidak memisahkan. Justru lautan itu menghubungkan. Nah, dalam lukisan-lukisan gua, di gua-gua purba, itu banyak ditemukan kebanyakan lukisan perahu, Pak. Kenapa lukisan perahu? Dan perahunya perahu barang. Nah, kenapa lukisan perahu? Karena antara satu
pulau dengan pulau lain saling membutuhkan dan dihubungkan oleh perahu itu melalui laut. Makanya di kita ada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut gitu. Itu lagu yang sangat historis gitu. Nah, ini diteliti oleh beberapa profesor dari ITB. Jadi memang negara kepulauan di Indonesia itu menghubungkan. Dan perahu yang di gua-gua itu perahu dalam bentuk perahu barang, bukan perahu perang. Nah, kita mengenal perahu perang setelah Portugis masuk ke Indonesia gitu. Apalagi setelah POC masuk ke Indonesia. Sebelum itu, perahu-perahu yang berkembang di Indonesia itu perahu barang gitu. Nah, yang antar pulau aja dipersatukan dalam kultur harmoni, apalagi yang satu pulau. Itulah sebabnya saya tidak heran ya kalau di Indonesia itu ada banyak tradisi yang terhubung. Misalnya orang Islam menyebut saum itu puasa. Emang puasa bahasa Arab, puasa itu bahasanya Hindu dan Buddha gitu. Dulu Pak, kami menyebut sholat itu sembahyang, gitu, menyembahyang gitu. Itu kan mirip-mirip dengan Hindu ya Pak ya. Bagi orang Sunda menyebut sholat itu menetapkan gitu. Terus banyak terminologi dari Hindu dan Buddha yang dipakai oleh teman-teman Islam sebelum negara api menyerang. Nah, setelah negara api menyerang itu barulah kita banyak konflik, banyak persoalan. Kalau Islam Nusantara sih oke gitu. Konsep atap masjid kami kan itu 4 tingkatan ya. Itu meniru konsep merunya dalam agama Hindu yang 9 tingkat. Gitu. Pokoknya tidak ada tradisi tidak ada tradisi yang dibentur-benturkan gitu. Malah kita menemukan tradisi harmoni. Nah, makanya tidak heran kalau dalam artefak, dalam falsafah kita temukan. Misalnya di tanah Sunda ada silih asih, silih asah, silih asuh. Di Makassar ada sipaka lebe, sipaka bae gitu. Kemudian di Poso ada padungku. Kemudian di Ambon ada pelagandong. Nah, saya yakin di semua daerah menemukan kultur harmoni itu. Nah, karena kita kulturnya kultur harmoni, sehingga kalau Pak Aris sedang hari raya, saya juga ikut bergembira atas hari raya itu. Gitu. Kalau saya sedang hari raya, Bikuni juga gembira terhadap hari raya itu, karena kita sudah sekian lama hidup dalam kultur harmoni. Gitu. Nah, hanya sekarang ini kita banyak godaan ya, terutama dari kelompok-kelompok keagamaan yang tidak menyentuh bumi Indonesia. Dia ingin beragama dengan caranya sendiri tanpa mempedulikan situasi yang ada di lingkungan kita. Jadi apa tugas kita selanjutnya? Tugas kita selanjutnya adalah mengembalikan kekayaan kita yang seperti itu. Jadi saya kira forum-forum seperti ini kan hal-hal yang baik untuk mengembalikan itu semua. Nah, saya sekarang ini sedang mengedit satu buku dari Interviday, dan di buku itu menarik. Banyak tulisan anak-anak muda tentang yang saya sampaikan tadi, kultur harmoni di daerahnya masing-masing. Seperti di Gunung Kidul, itu ada kebiasaan wedangan gitu ya. Apapun agamanya kalau sudah minum teh itu enak, anget. Nah, itu tuh kultur yang berkembang di banyak daerah menurut saya. Makanya kultur Indonesia itu kultur guyub, kultur bicara, kultur ngobrol. Jadi tidak heran kalau di sila keempat Pancasila kita menyimpan kata musyawarah, karena musyawarah itu khas bagi kita semua gitu. Dan saya itu kalau yang Islam versi saya ya Pak Eko, ya nggak tahu Islam yang versi yang lain. Kalau Islam versi saya itu sampai saya pernah membaca satu pendapat dari Wali Songo, kita tidak boleh menyerang Majapahit pada saat itu. Kenapa? Karena Majapahit masih memberikan keleluasaan terhadap orang Islam mau beribadah seperti apapun. Jadi tidak ada tradisi melawan kerajaan di kami itu gitu. Terus bahkan di zaman Belanda pun Muktamar NU Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935 menyatakan gitu. Kita harus kita tidak boleh membuat kerusakan gitu. Jadi sepanjang kita masih diperbolehkan beribadah. Jadi menurut saya dengan cara berpikir Islam yang seperti itu, nanti yang akan kita peroleh ya Islam harmoni, karena kultur Indonesia itu kultur harmoni. Gitu.
dan banyak lagi. Dan kita tidak seperti, dan juga satu lagi Pak Eko, sedikit lagi, boleh ya Pak Moderator? Jadi orang Indonesia itu karena kultur harmoninya itu terbiasa menggabungkan apa yang berlawanan. Misalnya laki-laki dan perempuan itu digabungkan jadi kehidupan baru seorang anak. Curah hujan yang baik dengan bumi yang subur digabungkan jadi padi gitu. Makanya orang Indonesia di Sunda, di Jawa itu sangat menghormati padi karena padi itu sumber kehidupan. Nah, pokoknya hal yang berlawanan di Indonesia itu menjadi sesuatu yang diharmonikan. Hal baik dengan hal buruk itu diharmonikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk norma. Dan baik dan buruk itu juga jadi relatif. Misalnya begini, dalang kalau menyimpan wayang yang baik itu di kanan, Pak. Menyimpan wayang yang buruk itu di kiri, gitu. Tapi itu versi dalang, Pak Aris. Versi penonton yang baik jadi di kiri, yang jahat jadi di kanan. Nah, yang benar mana, dalang atau penonton? Yang benar adalah setiap manusia punya potensi baik dan punya potensi buruk. Karena setiap manusia punya potensi baik dan potensi buruk, maka diharmonikan dengan saling mengingatkan. Jadi di Indonesia itu tidak ada orang yang merasa baik, tidak ada orang yang merasa buruk, semuanya menjadi relatif, dan tugas kita sebagai sesama manusia saling mengingatkan. Dalam tari topeng Cirebon juga begitu. Tari topeng itu awal-awalnya yang narinya itu anak-anak. Maksudnya topeng anak-anak. Kedua, topeng remaja. Ketiga, topeng orang baik. Keempat, topeng orang jahat. Kelima, topeng orang yang bisa jahat, bisa baik. Jadi manusia yang sempurna itu manusia yang realistis, yang dia menyadari dirinya bisa baik dan bisa tidak baik. Nah, diharmonikanlah dalam bentuk kultur, guyub itu saling mengingatkan. Jadi orang Indonesia itu menurut saya sangat rendah hati ya. Itu kan senada dengan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu dan tidak ada orang buruk yang punya masa depan. Jadi orang baik bisa jadi buruk, bisa jadi pernah buruk, orang buruk juga bisa jadi akan baik. Karena doa dan dosa itu beda sedikit. Beda huruf S-nya aja. Jadi berdosa kalau S-nya dihilangkan jadi berdoa gitu Pak Eko. Nah, jadi jadilah manusia yang biasa-biasa saja, yang bisa menghormati satu sama lain karena setiap orang bisa baik dan bisa tidak baik. Terima kasih Pak Eko, Bapak-bapak semua. Kita bisa lanjut di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wawan untuk penyampaian materinya. Kultur harmoni dalam keberbedaan itu diharmonisasikan. Terima kasih buat materi yang disampaikan. Kita langsung lanjut aja ke pembicara yang kedua, yaitu dari agama Buddha, beliau Bhikkhuni Samudana. Saya persilakan Bhikkhuni. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya dari Bapak Pendeta Eko. Yang saya hormati Kang Wawan, juga Bapak Bawati Mahendra Jaya. Pada kesempatan malam hari ini saya mohon izin Bhikkhuni Samudana menyampaikan sedikit hal tentang lian atau tentang Natal dalam pandangan agama Buddha. Bapak Ibu yang di sini saya yakin tidak asing lagi dengan yang disebut doa dalam agama Buddha itu ya bunyinya Sabe Sata Bhavantu Sukhitata atau dalam bahasa Indonesianya itu semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi ketika saya sebagai umat Buddha melihat atau merasakan makna Natal sebagai umat Buddha khususnya ya kami turut bermuduka cita. Konteksnya turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain seperti itu. Saya dulu ini sedikit bercerita mengapa kalau dalam konteks agama Buddha itu apapun perbedaan keyakinan tidak menjadi masalah bagi kami. Jadi ketika Natal dirayakan oleh saudara kami yang beragama Kristen atau Katolik, sekali lagi kami hanya bisa mengembangkan sifat welas asih yang diajarkan oleh Buddha, di mana
ketika saudara kita berbahagia, kita wajib turut berbahagia. Maka ketika Natal, saya pribadi menjadi bikuni atau yang bisa dikatakan sekarang menjadi pemuka agama Buddha seperti itu. 10 tahun terakhir bisa dikatakan setelah ya memiliki sedikit bekal tentang pengetahuan dan latar belakang keluarga juga berbagai macam keyakinan, ada yang Buddhis, ada yang Saptodharma, ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan saya masih Buddhis sampai detik ini. Ketika ada konteks Natal, tetangga atau saudara waktu itu ya bahagia. Kalau sekarang saya hal yang terbaru ketika masuk bulan Desember itu saya ketemu pohon Natal itu saya langsung foto dulu yang pasti. Saya langsung mengatakan ini berkah saya di bulan Desember. Melihat pohon Natal aja sudah berbahagia seperti itu. Apalagi saudara-saudara kita yang Nasrani pasti merayakan juga dengan lebih berbahagia dibanding saya seperti itu. Jadi kalau kami melihat konteks Natal seperti dalam konteks guru spiritual, dalam saudara kita yang Nasrani, Tuhan Yesus seperti itu, yang mengajarkan welas asih dengan pengorbanan beliau, dalam konteks Buddhis kami menyebutnya beliau seorang bodhisatwa atau makhluk suci yang layak untuk dihormati, bahkan apa yang disampaikan ajarannya bisa kita pelajari juga. Saya pernah di Salatiga itu kalau tidak salah di gereja Santo Paulus Miki, itu juga ada kunjungan. Ketika saya masuk di gereja, saya mohon maaf ini, saya bernamaskara di depan altar. Ada beberapa teman yang mengatakan, kenapa bikuni harus sujud di situ? Gitu. Oh, saya hanya menjawab begini, dengan santainya tanpa ada pemikiran yang lain-lain, tapi saya hanya punya satu pikiran dalam hati saya, dalam benak saya, yaitu saya menghormati objek yang patut untuk dihormati. Nah, kalau dalam bahasa Buddhis itu memberikan penghormatan banyak cara, diantaranya bernamaskara atau bersujud. Kalau dalam konteks pemahaman saya, beliau adalah seorang bodhisattva, makhluk suci yang mengajarkan welas asih, bahkan sekali lagi mengorbankan kehidupannya untuk kebahagiaan semua makhluk. Nah, dalam konteks agama Buddha, dalam aliran Mahayana itu dalam sutra Praparipraca itu juga mengatakan menggambarkan sebagai jalan monastik yang sulit dan hanya dapat dilakukan oleh sedikit orang. Karena apa? Menjadi orang-orang yang penuh welas asih itu juga butuh tekad yang kuat gitu kan. Apalagi memikirkan kebahagiaan semua makhluk seperti itu. Maka dalam pandangan kami sebagai umat Buddha, apalagi di Indonesia tadi yang disampaikan oleh Kang Wawan itu berbagai macam keyakinan juga. Jadi untuk menyambung tali persaudaraan, apa salahnya mengucapkan selamat Natal? Toh itu juga memberikan kebahagiaan kepada makhluk lain atau memberikan kebahagiaan kepada saudara kita sedang merayakan. Sebelum kita memberikan pun kita sudah merasa berbahagia karena melihat saudara kita berbahagia, kita otomatis juga berbahagia begitu. Jadi saya sebagai Buddhis bahkan entah telinga saya yang belum mendengar, pada umat Buddha tidak ada permasalahan ketika bulan Desember itu mau mengucapkan Natal atau tidak. Tetapi diharapkan ketika kita mengucapkan Natal ya tepat pada orang yang memang sebagai pemeluk agama Kristen atau Katolik seperti itu. Biasanya kan kami ini, kalau saya mungkin ada bedanya karena menjadi bikuni dari jubah, dari penampilan itu sudah ketara. Nggak mungkin diucapin selamat Natal. Tapi bagi umat-umat yang mohon maaf misalnya warga Tionghoa seperti itu kan, antara Buddhis atau Nasrani biasanya kan seperti diucapkan Natal. Kalaupun tidak nyaman ya salah pengucapan ya tinggal dibalas, ibaratnya mohon maaf saya tidak merayakan Natal karena saya seorang Buddhis, seperti itu. Jadi sekali lagi dalam konteks agama Buddha atau Buddhis yang saya pahami, perayaan Natal ini sama seperti kami juga merayakan Waisak, merayakan kelahiran Pangeran Siddhartha menjadi Buddha sampai beliau wafat. Nah, saat saudara kita merayakan Natal mungkin juga hampir sama seperti itu. Kita memberikan satu bentuk penghormatan
kepada sosok yang sudah mengajarkan tentang kebaikan yang akhirnya menjadi jalan hidup bagi kita. Jadi sekali lagi umat Buddha boleh mengucapkan Natal kepada saudara kita yang merayakan Natal, tidak ada larangan. Sekali lagi, dengan dasar welas asih, dengan dasar turut berbahagia atas kebahagiaan saudara kita yang menganut ajaran Nasrani, Kristen atau Katolik seperti itu. Ini singkatnya, Pak Pendeta Yoyo, Pak Pendeta Eko. Sekali lagi, kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan saudara kita yang merayakan Natal di bulan Desember khususnya, bagi saya pribadi itu sebuah kebahagiaan juga bagi saya, dan apalagi umat-umat Buddha yang ada di Indonesia. Karena apa? Dengan Natal yang di akhir tahun, meskipun pada saat ini kita tidak ada Nataru ya, atau libur Natal dan Tahun Baru, tapi paling tidak nuansa Natal sudah kita lihat. Karena apa? Dengan melihat saudara kita yang akan merayakan Natal itu penuh kebahagiaan, ada pernak-pernik, misalnya kita ke mall ya, atau kita dimanapun tempat yang kontennya umum itu terus sudah ada sambutan yang meriah gitu. Kalau kita berpikir positif, baik, dan batin kita itu tertata dan bahagia, otomatis melihat objek itu pun juga akan tetap berbahagia, bahkan mungkin akan bisa menambah kebahagiaan bagi diri kita yang melihat. Jadi tergantung kondisi batin kita. Kalau kita melihat pohon Natal, konten itu langsung, wah itu pohon Natal ini ribut banget sih dan sebagainya, ya akan sadar tidak sadar akan pikirannya itu menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Maka kami sampai sekarang tidak ada ya pemikiran bahwa adanya Natal membuat kami misalnya mohon maaf ketika mengucapkan ada hal yang negatif atau kita mendapat stempel baru, tidak ada. Jadi sekali lagi dalam konteks Buddhis mengucapkan Natal atau ikut berbahagia, turut berbahagia itu tidak ada larangan. Kembali lagi seperti yang saya awali, doa dalam konteks agama Buddha adalah Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, maka dengan kebahagiaan yang diraih atau yang diperoleh saudara-saudara kami merupakan salah satu sebab kebahagiaan bagi kami juga. Mungkin itu Pak Pendeta Eko yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Terima kasih Bikuni atas materi yang sudah disampaikan. Kalau saya boleh menangkap kebahagiaan saudara kita yang merayakan Natal merupakan kebahagiaan bagi kami juga. Terima kasih Bikuni Samudana sudah menyampaikan materi atau gagasan yang mengenai Natal dari perspektif agama Buddha. Langsung saja untuk pembicara ketiga dari agama Hindu, beliau Bapanti Mahendra Jaya. Saya persilahkan Bapanti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Andi. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, berkah dalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Eko yang sudah mengundang saya. Terus kepada yang saya hormati juga Kang Wawan yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, begitu juga dengan Bikuni Samudaya. Jadi begini, ini pengalaman saya waktu kecil. Saya memiliki tetangga seorang Kristiani. Waktu itu saya tidak tahu beda antara Katolik sama Kristen. Di Bali memang sampai sekarang pun masyarakat di Bali belum bisa membedakan mana Katolik mana Kristen. Jadi kita menganggap semua adalah Kristen. Nah, tetangga itu jarak 2 rumah lah dari saya. Karena dia seorang Chinese, setiap bulan Desember mereka pasti membuat pohon Natal dan lagu-lagu Natal. Di sana saya sering main karena tetangga, anak-anaknya juga sebaya dengan saya. Kemudian saya juga dapat diterima oleh
keluarga itu, karena keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki, maka kemudian saya dianggap sebagai anak laki-laki dari keluarga itu. Nah, di sana saya bagaimana merasakan sukacita dari keluarga itu. Tapi anehnya orang tua saya, keluarga besar saya tidak pernah melarang ketika saya pulang ke rumah saya menyanyikan lagu Natal. Bagi saya itu membuat suasana hati saya damai. Dan sampai sekarang pun, karena terbiasa di bulan Desember mendengarkan lagu-lagu Natal, ketika saya kangen dengan lagu-lagu Natal, saya datang ke mall untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut. Nah, kemarin pun di Bali, saya di hotel, itu ya saya bilang, pohon Natalnya kok tidak ada lagu-lagu Natal. Besok saya datang ke tempatnya Mbak Fanti, saya putar lagu Natal nanti. Saya punya khusus. Saya punya khusus Pendeta Eko. Saya senangnya dari ini, dari siapa? Kitaro, dia khusus punya album Peace on Earth. Nah, itu yang saya suka. Sampai sekarang pun saya suka itu. Karena bagi saya itu memberikan suatu kedamaian pada hidup saya. Yang jelas, waktu kecil saya memang tidak dilarang untuk bergaul dengan siapapun, baik itu dari berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Itu yang menjadi acuan saya sampai sekarang. Setelah bertumbuh dewasa itu, saya kemudian membaca sebuah kitab bahwa di sana dikatakan Wasudewa Kutumbakam, yang artinya secara itu kita adalah semua bersaudara. Nah, bersaudara di sini tidak ada kemudian ada kata bersaudara cuma bersaudara dengan agama Hindu, sesama agama Hindu. Tidak ada demikian. Nah, itu menyebabkan saya menambah keyakinan bahwa di kita tidak ada perbedaan. Gitu. Dari kemudian ke sana terus jalan berjalan semakin besar. Saya juga diajarin sebuah dalam pelajaran agama Hindu adalah ajaran cinta kasih yang di sana dikatakan Tatwam Asi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Ketika saya menyakiti kamu, artinya saya menyakiti diri saya. Itu suatu ajaran cinta kasih yang sangat luar biasa gitu, bagi kami. Dari itu kemudian kita melihat bahwa suatu pelajaran dalam agama Hindu adalah catur guru. 4 guru yang harus kita hormati. Yang pertama adalah guru Rupaka. Guru Rupaka itu orang-orang yang melahirkan kita. Entah itu melahirkan secara biologis atau kemudian diangkat anak. Maaf, ada video, ada call masuk, saya udah. Nah, dari sana, entah itu guru yang memang melahirkan kita. Kemudian, guru yang kemudian yang mengangkat anak kepada kita. Nah, kemudian guru yang kedua yang harus kita hormati adalah guru pengajian. Guru pengajian itu ya guru-guru di sekolah. Guru baik itu sekolah informal maupun formal. Juga guru-guru agung yang memberikan bagaimana kehidupan perdamaian, bagaimana memberikan kita harus mendekat kepada Tuhan dan lain sebagainya. Di sini Yesus itu adalah salah satu guru pengajian buat kita karena mengajarkan bagaimana hidup berdamai. Bagaimana hidup untuk mengembangkan welas asih. Guru yang ketiga yang harus kita hormati adalah guru wisesa, adalah guru semua pemimpin yang ada dalam pemerintahan. Mulai dari RT sampai dengan tingkat presiden. Makanya orang Hindu ketika setelah selesai kontestasi presiden, kita sudah tidak ada lagi ini 01, ini 02, karena kita diajarkan bagaimana menghargai guru wisesa adalah pemimpin kepemerintahan.
Nah, guru yang terakhir adalah guru swadhyaya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang kita harus hormati 4 guru ini. Nah, Natal bagi kami umat Hindu adalah suatu perayaan kelahiran seorang guru agung yang mengajarkan bagaimana hidup damai, bagaimana hidup welas asih. Nah, di tradisi kita juga ada. Kita selalu merayakan bagaimana hari kelahiran kita, yaitu dengan neton. Nah, neton di sini kita akan ketemu tiap 210 hari, di mana hari pasaran, kalau di kita namanya adalah Pancawara, terus Saptawara itu Redite, Somo, Anggara, Buddha, Warspati, Supra, Sanisara. Jadi Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kemudian wuku yang jumlahnya adalah 30. Nah, dan ini akan ketemu, kita diajak merayakan hari kelahiran kita sendiri. Artinya, dari kita keluar dari gua garba orang tua kita, ibu kita sudah memiliki hari kelahiran yang harus diperingati. Bagi kami orang Hindu, memperingati apapun itu adalah hak-haknya setiap orang. Dan kita harus menghargainya. Dan kita juga tidak boleh menghakimi bahwa itu tidak boleh. Di kita, di Hindu, tidak ada kata yang tidak boleh. Karena itu ada sastranya. Nah, sastranya kurang lebih begini. Kalau sang sekretanya saya lupa karena saya harus buka lagi. Dan seloka keberapa juga saya lupa. Di sana saya berikan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Wahai manusia, nah ini wahai manusia kan tidak ada. Wahai orang beragama Hindu, wahai orang beragama tidak ada. Wahai manusia, dengan cara apapun engkau menyembah aku, jika engkau lakukan dengan tulus ikhlas, maka aku akan datang. Dan tempatku adalah di hatimu. Nah, di sini kan kita sudah tidak diajarkan lagi bagaimana mengkotak-kotakkan itu. Sehingga dasar-dasar itulah membuka main saya bahwa kita adalah Wasudewa Kutumbakam. Dan kalau juga kita tiap hari tiga kali dalam satu hari namanya Trisandi, dalam Trisandi bait yang ke-5 itu dikatakan Sarwo Prani Hitankara. Semoga semua makhluk yang hidup di sini berbahagia. Atau dalam bahasa yang terbiasa oleh generasi Hindu sekarang, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ini yang dari kecil sudah ada seperti itu. Kalau kita mau lagi menelusuri jejak sejarah, ketika Mataram Hindu itu hadir, nah ini antara Hindu dan Buddha sudah berdampingan dengan damai. Salah satu contohnya adalah ketika Rakai Pikatan dan Pramudia Wardani jatuh cinta, kemudian mereka menikah. Rakai Pikatan karena menghargai istrinya, Pramudia Wardani itu dari dinasti Sailendra, dan Rakai Pikatan dari Sanjaya yang Hindu, itu memberikan hadiah kepada istrinya sebuah candi, yaitu Candi Plaosan di abad ke-8. Nah, karena beliau ingin adil juga, beliau membuat sama persis dengan Candi Plaosan, tapi untuk pemujaan Dewa Siwa yang di selatan itu kecil. Artinya di sini sudah kita diajarkan bagaimana kita bertoleransi dari abad ke-8 itu. Jadi karena Rakai Pikatan bagaimana menghargai
seorang istri menjadi sakti. Bahkan candinya yang untuk pelausan itu dibikin lebih besar daripada yang candi sisi selatan. Nah, di sana artinya apa? Kita memang dari dulu sudah diajarkan bagaimana toleransi itu. Itu yang menyebabkan kenapa orang Hindu, umat Hindu tidak pernah mempermasalahkan ketika ada orang mengucapkan selamat Natal. Saya pun jalan ke Bali dengan beberapa teman yang Katolik, cuman saya aja yang dikeroyok, yang satu orang Hindu, yang 4 orang itu Katolik, kita berjalan berlima. Ya, kita fine-fine saja. Bahkan tidur dalam satu kamar pun tidak masalah. Karena memang ini adalah suatu perjalanan bagaimana kita ingin menebarkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya walaupun kita berbeda-beda, tapi tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, itu kan ada dalam kitab Sutta Soma. Kitab Sutta Soma dibuat pada masa siapa? Pada masa Majapahit. Oleh siapa? Oleh Empu Prapanca. Nah, kebetulan Empu Tantular, maaf. Kebetulan Empu Tantular adalah leluhur saya. Maka saya kemudian mengingkari apa yang ditulis oleh leluhur saya. Hal-hal yang seperti itulah yang kita harus kemudian kita dengungkan. Dan satu lagi, kemarin saya berdiskusi dengan Romo Manu yang sangat ahli dalam filolog. Kita berdiskusi dengan Romo Manu. Dia adalah seorang ahli sastra Jawa kuno. Kenapa kita berdiskusi? Karena mohon doa restunya di tahun depan kita akan mengadakan acara menari di 108 candi. Kita mulai dari Dieng sampai dengan kemudian turun bagaimana Hindu itu mengalami kemudian bukan menjadi agama yang mayoritas di Nusantara. Itu kita telusuri, dan penarinya juga bukan orang Hindu. Saya dengan Mas Didik Ninitowa adalah menggagas itu bagaimana caranya kita memberikan suatu edukasi kepada generasi muda. Ngopo toh ribut-ribut masalah agama. Wong budaya kita tuh budaya yang sangat luar biasa. Yang kita bicarakan, mari kita berbicara masalah budaya. Bukan masalah agama, karena kalau agama kita bicarakan, ya pasti ribut. Karena apa? Karena semua kecap mengatakan kecap saya nomor 1, nggak pernah ada kecap mengatakan nomor 2. Untuk itu kita berbicaralah tentang budaya, karena Indonesia luar biasa budayanya. Indonesia juga bukan terkenal karena agamanya, bukan, tapi karena budayanya yang sangat luar biasa. Nah, kembali lagi ke Romo Manu seorang ahli filolog, dan kita diskusi, beliau mengatakan, saya juga sangat terkejut ketika beliau mengatakan, nenek moyang kita itu tidak gemar kok berperang. Mana ada artefak-artefak yang ada di candi-candi itu mengatakan berperang, tidak ada. Di dinding-dinding candi itu tidak ada mengatakan kita berperang melawan ini, tidak ada. Tidak ada sama sekali itu. Dan juga kita, nah sekarang dilihat saja, tombak-tombak itu yang masih ada sekarang, apakah untuk berperang, apakah ada berlumuran darah tombak-tombak itu, warisan itu. Kalau berlumuran darah kita tahu, saya tahu bahwa ciri-cirinya adalah tombak itu nggak pernah dia bakalan terlepas dari karat. Nah itu darah manusia itu sangat luar biasa, sangat dia kekal menempel pada satu benda. Dari sana kemudian saya memiliki pemikiran apa yang saya yakini selama ini, bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang yang sangat hidup damai, sangat santi. Apalagi tadi Kang Wawan sudah mengatakan, perahu kita bukan perahu perang, tapi perahu dagang. Jadi nenek moyang kita itu sangat jago dagang.
bukan jago berperang. Berperang itu ya maaf itu dari mana? Segala sesuatu dihadapi dengan emosi itu dari mana? Tidak. Kita juga tahu dari mana. Saya tidak usah mengatakan dari mana dan dari mana. Jadi itulah yang ada di Hindu. Semua adalah damai. Makanya ketika penutup dari setiap doa kita adalah Om Shanti, Shanti, Shantihi. Jadi semoga damai, damai, dan damai selalu. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan diskusi nanti akan menarik jika ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Andre untuk materinya yang sangat luar biasa mengenai perspektif Natal dari agama Hindu. Terima kasih kepada ketiga pembicara yang sudah memaparkan materinya. Sekarang saya kurang dengar Mas Anon. Oke, terima kasih untuk ketiga pembicara yang Masih sudah kecil, memaparkan. masih kecil. Oke, apakah sudah terdengar? Sudah. Masih kecil, Mas. Ya. Oke. Terima kasih buat materi yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara kita pada malam hari ini. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Dimulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu yang saya beri kesempatan. Baik, apakah sudah ada yang akan bertanya? Mungkin Pak Eko akan memulai yang pertama, memberikan tanggapan mungkin. Iya, saya tidak akan bertanya, tapi saya hanya memberikan apresiasi saja kepada semua narasumber kita pada malam hari ini. Luar biasa, terima kasih yang sudah mencerahkan kami bahwa inilah narasi-narasi yang sebenarnya ada di sekeliling kita, begitu ya. Tetapi memang benar apa yang dikatakan oleh Kang Wawan, Indonesia itu banyak sekali musim-musimnya, begitu ya. Desember ini memang musimnya orang-orang Kristen mendapatkan stigma. Nanti kalau Januari pasti sudah berbeda lagi. Ya itu sebenarnya yang terjadi. Walaupun memang tidak bisa kita pungkiri, memang ada beberapa saudara-saudari kita yang seperti itu, begitu. Tapi saya mau, oke lah, saya bertanya saja. Saya mulai sebelum yang lain. Saya mau bertanya kepada semua saja. Apakah memang dalam teks-teks keagamaan yang ada, katakanlah di Islam ataupun di Buddha ataupun di Hindu, begitu ya, sejauh mana sih kekerasan itu bisa dilakukan? Jadi mungkin agak menyimpang dari tema kita, tapi saya rasa Natal itu kan identik dengan sukacita, dengan damai sejahtera, begitu kan. Ada kalanya damai sejahtera itu bisa terusik ketika kekerasan, baik kekerasan verbal ataupun bahkan mungkin kekerasan fisik yang dilakukan. Tapi sejauh mana agama Islam, mungkin agama juga Buddha dan Hindu, begitu ya, bisa mentolerir, gitu. Artinya dalam arti kata sejauh mana itu bisa dilakukan, begitu. Kira-kira seperti itulah pertanyaannya. Itu Pak Anon, terima kasih. Kita lagi meeting, nanti aja telepon. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, siapa yang akan menanggapi lebih dulu? Kang Wawan mungkin? Saya persilakan. Ya, terima kasih Pendeta Eko. Ya, di Islam dalam berbagai teks ada juga sih ayat-ayat memang yang sepertinya mendukung kekerasan. Tapi biasanya itu yang bacanya tidak utuh, Pak Eko. Gitu.
Jadi kalau misalnya utuh itu aman. Jadi misalnya di dalam Islam itu ada hukum kisos. Kisos itu seperti mata bayar mata, nyawa bayar nyawa, gigi bayar gigi. Kalau kata Gandhi itu, seandainya kata Mahatma Gandhi itu, seandainya semua orang berpikir mata harus dibayar mata, maka kita tidak bisa lagi melihat keindahan, karena kita semua buta. Nah, kalau saya dari Bandung ya, jadi kalau semua orang berpikir gigi harus dibayar gigi, tentu kita tidak bisa lagi makan keripik, karena keripik itu keras, semua orang tidak punya gigi. Gitu. Nah, ada ayat kisos, tapi di ayat itu diakhiri dengan, tapi seandainya kamu mau memaafkan itu jauh lebih baik bagimu. Gitu. Nah, kadang-kadang ayat yang itu tuh tidak dibaca gitu. Intinya kalau dibaca utuh itu kan dorongan ayatnya itu kalau di kami itu disebut ilmu balaghah, ilmu tentang bahasa gitu. Nah, makanya kalau berdoa itu kalau para sufi gitu ya, kan kalau doanya orang umum gini, ya Allah beri saya pekerjaan, ya Allah beri saya uang, beri saya mainan. Terus nanti Allah pikir, kamu ngana pikir aku lampu Aladin gitu. Tapi kalau sufi itu doanya, Tuhan sedang berkumpul di hadapanmu orang-orang yang miskin. Tuhan sedang berkumpul di hadapanmu orang-orang yang dalam kegelapan. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami mencari cahaya gitu. Tuhan telah berkumpul para pendosa di hadapanmu. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami memohon ampun. Nah, itu tuh tata bahasa. Nah, Quran juga kitab yang penuh dengan tata bahasa. Jadi di Quran itu diceritakan, ya boleh kalau nyawa bayar nyawa gitu. Tapi seandainya kamu memaafkan itu jauh lebih baik. Nah, kalau saya sih percaya yang ujungnya itu pesannya gitu, amanatnya. Artinya kita harus belajar ya memaafkan gitu. Nah, ada banyak ayat-ayat itu seperti itu, Pak Eko. Jadi termasuk ya ayat yang Al-Maidah itu yang menjerat Ahok. Itu kan dibacanya tidak bisa tekstual, harus dibaca kontekstual. Dan Gus Isom itu yang menjadi saksi ahli Ahok itu membaca 30 karya tafsir. Dan pengertian di situ banyak, bukan hanya berpengertian tidak boleh mengangkat pemimpin. Itu banyak itu pengertian dari. Jadi kita butuh kontekstualisasi tafsir. Nah, terus kita juga butuh utuh melihat sejarah. Misalnya memang Nabi itu berperang juga banyak sekali. Tapi kalau dianalisa, Rasulullah itu selalu berperang itu di wilayahnya. Artinya tidak pernah menyerang, Pak Eko, tapi bertahan gitu. Tapi bertahan. Nah, kemudian dari perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad selalu memilih strategi yang korbannya sedikit di pihak orang Islam dan sedikit di pihak lawan. Nah, kalau bisa nggak ada korban gitu. Nah, jadi kalau cari strategi di antara banyak strategi, dicari strategi yang paling korbannya sedikit di pihak Nabi dan di pihak lawan gitu. Nah, itu dua sikap itu menjadi ini. Jadi sebelum orang melakukan silat, bertarung dalam silat, itu ada doa yang dibaca. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi doa orang yang mau bertarung dalam persilatan itu begini, Tuhan selamatkan saya dan musuh saya. Gitu. Nah, kalau bisa, ya kalau pengen selamat ya nggak usah berkelahi. Ya kalau bisa memang nggak usah berkelahi gitu. Jadi, nah itu menunjukkan bahwa kan kalau yang tidak kritis ya, kan Nabi juga berperang. Padahal Nabi berperang juga konteksnya ada. Dan selalu perang itu jalan terakhir. Dan saat Nabi memenangkan perang terakhir dalam menaklukkan Mekah, itu ada pidato yang sangat keren. Hari ini bukan hari pembalasan, kata Nabi. Tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Dan semuanya terbebas gitu. Tidak harus memeluk Islam. Nah itu jarang dibaca Paris oleh orang-orang yang beragama secara keras gitu. Jadi menurut saya ada Pak Pendeta ayat-ayat yang keras, tapi ya itu harus dilihat konteks turunnya seperti apa. Begitu Pak. Terima kasih Kak Wawan. Ada ayat-ayat mengenai hal itu, tetapi memang harus dilihat
secara keseluruhan, melihat kontekstual seperti itu ya Kak Mawan. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan Bikuni? Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi sedikit tentang sampai sejauh mana melakukan kekerasan. Dalam konteks Buddhis misalnya, yang saya ambil dari sisi misionaris dalam konteks agama Buddha, yaitu para biku ajarkan dhamma untuk kebahagiaan semua makhluk. Begitu. Jadi untuk berbahagia berarti kan kita menjauhi dari kekerasan yang konteksnya menimbulkan sebab penderitaan bagi makhluk lain. Jadi dari situ kita sudah menghindari apa yang disampaikan oleh Buddha kepada muridnya, yaitu para biku yang akan menjadi misionaris. Yang kedua, ini yang menjadi landasan utama bagi umat Buddha, yaitu hukum karma. Kalau kita tidak mau menerima kekerasan, maka kita jangan melakukan kekerasan pada orang lain atau pada makhluk lain, seperti itu. Jadi karena landasan karma ini yang menjadi bagian dari darah daging sebagai umat Buddha, maka umat Buddha untuk melakukan sesuatu hal itu harus disadari dengan sepenuhnya, siap konsekuensi dengan apa akibatnya, seperti itu. Maka kalau kita melakukan kekerasan, ya otomatis mau kehidupan kita sekarang atau yang akan datang itu tidak usah dihitung nanti kelahiran yang akan datang, tidak, tetapi beda menit atau beda detik yang akan datang sudah menjadi kehidupan yang akan datang. Pasti akan kita petik juga hasilnya, begitu. Jadi dalam konteks kekerasan, dalam konteks Buddhis kayaknya tidak dianjurkan. Karena apa? Dengan kita menyakiti orang lain atau makhluk lain pun akibatnya sudah kita rasakan, yaitu penderitaan, tidak adanya ketenangan dalam diri kita. Misalnya saya sudah melakukan kekerasan pada seseorang, minimal yang saya rasakan hari itu tidur pun tidak akan nyenyak, misalnya seperti itu. Jadi dengan landasan karma dan pesan dari guru kami atau Buddha Gautama atau Tathagata mengajarkan atau membeberkan dhamma untuk kebahagiaan semua makhluk, maka dalam konteks Buddhis memang dihindari konteks kekerasan tersebut. Sekecil apapun, baik melalui pikiran, ucapan, atau perbuatan. Dari pikiran saja kita sudah mendapatkan karma, apalagi dengan ucapan, apalagi dengan tindakan seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan, Mas Anom. Terima kasih. Terima kasih, Bikuni. Jadi landasan karena ada hukum karma dan begitu juga kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Jadi menghindari adanya kekerasan. Terima kasih, Bikuni, untuk tanggapannya. Oke, saya persilakan langsung saja ke Mbak Panti untuk tanggapan. Baik, terima kasih. Nah, pertama kita adalah yang menjadi patokan kita adalah Wasudewa Kutumbakam, berarti kita semua adalah bersaudara. Kenapa harus ribut-ribut kan begitu? Nah, yang kedua ajarannya adalah himsa. Jadi ada tidak himsa itu membunuh, jadi tidak membunuh. Jangankan membunuh manusia. Kita membunuh binatang kecil pun itu tidak diizinkan. Kalau tidak terpaksa ya. Kalau dia memang menyerang kita lebih dahulu, terpaksa. Tapi sebelum itu, kalau kita bisa selesaikan dengan diplomasi atau dengan kasih, itu yang kita lakukan terlebih dahulu. Mungkin ada persamaan antara Hindu dan Buddha, karena kita memegang teguh adalah hukum karma pala, karena di dalam 5 keyakinan umat Hindu, yang pertama adalah Brahman, itu kita percaya dengan Tuhan. Yang kedua adalah Atman, roh yang terkecil yang ada pada diri manusia. Yang ketiga adalah karma pala, hasil dari perbuatan. Yang keempat adalah punarbawa atau reinkarnasi. Yang kelima adalah moksa. Nah, kenapa karma pala yang di urutan ketiga? Nah, disinilah kita diajarkan bagaimana kita harus berbuat baik agar kita tidak lahir kembali. Bagaimana kita harus menjalani hidup, karena hidup kita adalah yang kita jalani adalah karma. Jadi tidak mungkin kita melakukan suatu pembunuhan, karena kita diajarkan adalah seperti itu. Padi yang kamu tanam, ya padi yang kamu tuai. Meskipun itu adalah ada rumput juga yang hidup di sana ketika kita menanam padi. Rumputnya yang kita bersihkan.
Mungkin ini arah pertanyaannya Pendeta Eko adalah Bratayuda. Bratayuda itu adalah baik dalam sisi wayang itu. Ini ada dua versi di dalam kita menyikapi bahwa di sana memang benar-benar ada yang namanya Mahabharata dan Bratayuda. Yang versi yang kedua itu adalah suatu perjalanan kehidupan, setiap kehidupan manusia. Kalau saya mengambilnya adalah sesuatu yang nomor dua, karena itu adalah perjalanan hidup seorang manusia untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, kedamaian yang tertinggi. Nah, contoh-contohnya kenapa dikatakan bahwa Panca Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa itu memiliki ibu yang dua, Kunti dan Madri. Jadi Yudhistira, Bima, sama Arjuna itu anak dari Dewi Kunti. Pertanyaan saya sekarang kepada teman-teman saya florkan bahwa kenapa ibu mereka berbeda? Nah, Yudhistira adalah simbol budi pekerti pada diri manusia. Nah, budi pekerti itu kan tidak bisa ditunjukkan dari pakaian kita yang pakai pakai kopiah, pakai gamis, pakai kependetaan yang lengkap, kan tidak. Sekarang juga sudah dicontohkan, banyak terjadi pelecehan-pelecehan begitu dengan dia memakai pakaian yang dari luar seperti itu. Artinya di sini bahwa pakaian itu tidak bisa menunjukkan budi pekerti kita. Demikian pun dengan Bima, kita melihat orangnya tinggi besar, wah ini pasti tenaganya luar biasa. Tapi setelah kita sering berdiskusi sama dia, oh ternyata dia orangnya sakit-sakitan. Begitu juga dengan Arjuna, simbol kepintaran, simbol ketampanan, kecantikan. Kita belum bisa mengukur seorang teman atau seorang sahabat sejauh mana kepintarannya dia, sejauh mana kecantikannya dia atau kegantengannya dia. Tapi setelah kita berdiskusi di sini, oh ternyata dia ganteng, dia cantik, dan mohon maaf, seumpamanya oh daya nalarnya dia sangat rendah sekali. Nah, sedangkan Nakula dan Sahadewa itu semua yang ada pada tubuh manusia itu yang kembar dari telinga, mata, lubang hidung, tangan, kaki. Dan itu bisa dilihat oleh kasat mata. Satu tidak ada dikatakan cacat. Nah, disinilah yang terjadi kemudian bagaimana manusia yang seutuhnya untuk menjalani kehidupan dia biar sampai damai pada hidupnya. Bukan kita mengharapkan moksa, kita damai dalam kehidupan tiap hari, itulah moksa yang terjadi di dunia ini, dan itu jauh lebih penting. Begitu kurang lebihnya. Artinya di sini yang menjadi berperanglah dengan diri kamu sendiri untuk kamu mendapatkan damai. Tapi untuk berperang kepada orang lain itu kita tidak diajarkan, karena kita selalu memegang ajaran hukum karma, baik itu dari perbuatan, pikiran kita maupun dari perkataan kita. Itu karmanya itu. Baik, itu jawaban saya kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andi untuk tanggapannya. Oke, kembali lagi saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Waktunya untuk bertanya. Silakan. Coba saya kalau diizinkan. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Kang Wawan, Bikuni, dan Bapak Mahendra Jaya yang memberikan materi sangat baik. Intinya sama tentang membangun harmoni ya. Saya setuju dengan Kang Wawan, tidak membicarakan benar dan salah. Habis energi kita untuk membicarakan benar dan salah.
tetapi kita lebih menjunjung keharmonian kita. Nah, rupanya Kang Eko ini ada 3 narasumber ya. Ada Islam, Buddha, Hindu. Ini pendetanya malah nggak ada ini. Saya Iya, jenengan kenalan dulu dong, Kang Aris. ya, saya mewakili perspektif Kristen bagaimana membangun keharmonisan dan juga persoalan-persoalan intoleransi. Dari sudut pandang saya, bahwa selama ini kami melihat intoleransi itu hanya di media sosial. Tetapi dalam diri kami sendiri kami tidak merasakan ada sebuah intoleransi karena kami baik-baik saja. Kami harmoni. Kalau ada orang yang mengalami intoleransi, konflik Islam Kristen, itu mereka sama-sama, kalau dikatakan sama-sama salah, katakan benar sama-sama benar. Jadi sebetulnya tidak ada intoleransi kalau semuanya itu baik. Jadi kalau intoleransi, konflik itu terjadi pasti kedua-duanya. Makanya kalau kami mendapat perlakuan yang tidak baik, yang kami perbaiki itu adalah intern kami. Sebagai orang Kristen, kami harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan kami. Kalau kami sebagai orang Nasrani yang hidup di tengah-tengah agama Islam, maka kami orang Kristen harus bisa menjadi seperti orang Islam, tetapi bukan orang Islam. Jadi bagaimana bisa menyesuaikan diri? Kalau saya tinggal di tempatnya Kang Wawan, saya orang Jogja, begitu. Saya harus bisa seperti orang Sunda, tapi saya bukan orang Sunda. Saya menyesuaikan diri dengan perilaku orang Sunda. Dengan demikian saya bisa diterima oleh orang Sunda. Jadi di intern kami, kalau kami terjadi persoalan, pasti yang akan kami perbaiki adalah intern kami. Kita belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Saya pikir Bikuni tahu apa yang kami lakukan di sini karena Bikuni pernah kami undang untuk Natalan di tempat kami sangat berbeda. Kami tidak melakukan haleluya, haleluya, bahkan tidak ada pohon cemara juga di tempat kami gitu. Jadi kami Natalnya orang suku Jawa yang kedaerahan bersama masyarakat, kami nyaman-nyaman saja dan mayoritas yang hadir justru orang Muslim. Itu Bikuni menjadi saksi pada saat itu. Bahkan bupati kami juga datang untuk merayakan Natal di rumah kami. Jadi kami pernah Natalan, panitianya malah orang Muslim. Kami potong kambing, yang memotong Pak kaum Rois. Dimakan oleh semua orang yang memasak di depan rumah. Ini orang LDII. Nggak ada masalah. Tetapi mereka tidak saya ajak untuk haleluya, haleluya. Mereka tidak saya ajak untuk berdoa secara Kristen. Kami Natalan secara nasional. Tetapi nilai-nilai Kristiani kami tampakkan, kami wujudkan karena itu dasar iman kami. Melakukan sebuah cinta kasih. Jadi ini perspektif kami sebagai orang Kristen, kami sebetulnya nggak terlalu pusing kok kalau nggak ada orang mengucapkan selamat Natal. Kami tidak mempersoalkan secara pribadi. Kami tidak mempersoalkan itu. Kami nyaman-nyaman saja gitu. Kalau kami dikatakan kafir pun kami tidak akan marah, begitu. Kalau ada orang Kristen yang dikatakan kafir, dia marah-marah. Mungkin kafir beneran mungkin, gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan segala sesuatu yang kafir, kenapa harus marah-marah? Sebetulnya kedamaian hati kita itu akan tidak menyulut persoalan dengan orang lain. Intinya bahwa segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri. Saya pikir mari dalam diskusi angkringan ini kita lebih berbicara tentang keharmonian ketimbang sebuah intoleransi itu enggak. Saya pikir sudah enggak ada kok intoleransi itu. Kalau ada ya itu sama saja orangnya. Kita tidak menyalahkan Islam atau Kristen, kita menyalahkan keduanya. Kita tidak membenarkan Islam atau Kristen, kita membenarkan keduanya. Karena mereka punya sisi masing-masing. Sehingga setuju dengan Kang Wawan, tidak perlu mempersoalkan kebenaran dan kesalahan, karena lembaga agama itu bukan lembaga kehakiman yang menyebut kesalahan dan kekurangan. Saya setuju dengan Bikuni dan juga Mahendra Jaya
itu bagaimana membangun sebuah menghormati semua makhluk hidup. Ini luar biasa. Ini menjadi pedoman kami orang Nasrani. Ini saya selalu ketemu dengan bikuni, semoga semua makhluk yang hidup berbahagia begitu. Ini saya pikir penghormatan terhadap keutuhan ciptaan ini sangat baik sekali. Bagaimana kita menghormati sesuatu yang kehidupan yang paling kecil, ini luar biasa untuk kita. Nah, melalui pengalaman teman-teman Buddha, Hindu yang menghormati tentang kehidupan, saya sekarang kalau di kamar mandi ada semut yang kecebur air begitu, saya ambil, saya tempatkan di tempat yang lain. Saya mencoba menghargai satu ekor semut yang akan mati, ternyata itu membuat kebahagiaan untuk semua kehidupan. Begitu Pak Eko, moderator, saya juga sharing untuk mungkin mewakili Nasrani, mungkin Pak Eko ya, untuk menyampaikan sesuatu yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan bersama yang sebetulnya sangat baik, ya nggak ada persoalan. Terima kasih. Ada hal yang tidak berkenan, saya minta maaf. Mas Anon itu pembicara disuruh memperkenalkan diri. Dari tadi sudah banyak bicara bermanfaat, tapi kok belum berkenalan itu. Silakan Pak Aris mungkin berkenalan dulu. Ya, nama saya Aris. Saya pendeta di GKJ, Gereja Kristen Jawa Kalipenten di Kabupaten Kulon Progo. Saya kenal baik sama Bikuni, Kang Wawan, Kang Eko. Mas Joko Setio ini ada teman Facebook saya ini, tapi saya belum pernah ketemu orangnya ini. Mungkin ada beberapa teman yang calon ketua sinode GTJ itu Pak Joko Setio. Kandidat ya, mudah-mudahan, amin begitu. Amin. Ya begitu Bapak Ibu, salam kenal juga. Ini saya seperti ini, saya belajar banyak dengan panjenengan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Oke Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada 3 pembicara kita pada malam hari. Silahkan Bapak Ibu. Mohon izin, Pak Moderator. Silahkan diperkenalkan dulu namanya dari mana, Mas? Saya ini di depan gerejanya Pak Eko ini. Saya Soekarno dari GTJ Jakarta. Ya, saya sangat menarik sekali yang dikatakan oleh ketiga pembicara ya, dari Kang Wawan, Fanti, Mahendra Jaya, dan Bikuni Samudana. Kalau yang saya pahami itu kan, kalau Natal itu kan peristiwa di mana firman-Nya Allah itu menjelma menjadi manusia. Mengapa? Karena Allah ingin menunjukkan cintanya kepada manusia. Sehingga kan Natal itu kan luapan cinta di dalam diri Allah untuk menyapa manusia. Dan saya yakin di setiap agama, di setiap kepercayaan, itu pasti ada ungkapan luapan cinta Allah untuk menyapa manusia. Entah itu di Buddha, entah itu di Hindu, entah itu di Islam. Dan kalau menurut saya perspektifnya seperti itu, semuanya itu merayakan Natal. Karena mereka merasakan luapan cinta dari yang ilahi itu hadir di dalam hidupnya dan hidup kita. Dan saya mohon Pak Fanti, Biku, dan Kang Wawan untuk perspektif tadi itu. Bagaimana cinta Allah itu menyapa kepada semua makhluk sehingga berbahagia itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Soekarno. Oke, siapa dulu yang akan menanggapi? Kang Wawan, Bikuni, atau Pak Panti? Saya persilakan. Gantian. Silakan. Oke, silakan Bikuni kalau gitu. Bikuni silakan. Baik, terima kasih. Dalam konteks Buddhis, kalau tadi disamakan untuk konteks Natal, kami juga merayakan perayaan hari besar ya, yang kalau di Indonesia biasanya kita rayakan pas Waisak seperti itu, di mana 3 momen peristiwa penting kalau
dalam agama Buddha itu Trisuci Waisak, dari kelahiran Bodhisattva Siddhartha sampai beliau menjadi Buddha atau mencapai penerangan sempurna dan sampai beliau wafat di usia 80 tahun itu, umat Buddha merayakan yang disebut dengan Hari Trisuci Waisak. Biasanya pada bulan Purnama Sidhi. Dan sering kalau kita rayakan biasanya pada bulan Mei. Cuma ini beberapa tahun 2 kali Waisak kami tidak bisa merayakan, tetapi esensi Waisak atau bentuk penghormatan atau bentuk syukur kami itu tetap bisa kami rayakan dengan batin kami masing-masing, baik di rumah atau di wihara masing-masing gitu. Jadi sama seperti konteksnya kami mengingat guru kami yang sudah memberikan pencerahan, memberikan dhamma sebagai jalan hidup kami, maka dalam kondisi apapun kami tetap mengingat dan tetap merayakan dengan, kalau bahasa Pak Eko ini, dengan sukacita seperti itu. Maka biasanya kalau kita merayakan Waisak itu tidak hanya dengan ritual saja, tetapi juga ada perenungan atau renungan detik-detik Waisak seperti itu. Selain itu kami juga bisa menyambut Waisak itu juga dengan berbagi kasih. Maka setiap Waisak biasanya umat Buddha itu melakukan bakti sosial, gitu, baksos gitu. Baksos itu aja pun kadang masih dianggap teman-teman yang tidak suka apa nggak klik lah bahasanya itu, ya ada sesuatu hal yang negatif di balik itu. Tetapi kami karena berdasarkan bahwa kami ini berbahagia, ingin berbagi kebahagiaan kepada semua makhluk, maka kami tetap melakukan. Nah, jadi di awal dari diri sendiri kita menyadari hal tersebut bahwa ini adalah momen penting bagi kami sebagai umat Buddha. Kami merayakan dalam pikiran kami dulu, secara individu. Baru nanti kita akan bergabung di wihara bersama saudara-saudara kami sedama dalam konteks yang seiman seperti itu. Baru nanti kita juga akan yang lebih luas lagi. Misalnya kita akan merayakan di candi dengan konteks dari berbagai macam majelis, bisa seperti itu. Nah, saya kira tidak ada perbedaan ya kalau untuk perayaan untuk memberikan atau mengucap syukur kita kepada, kalau kami menyebutnya guru junjungan kami, guru para dewa dan manusia, Buddha Gautama tersebut. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bikuni untuk tanggapannya. Oke, saya persilakan Bapak Panti, bagaimana tanggapannya? Baik, di awal sudah saya jelaskan bahwa catur guru, salah satunya adalah guru pengajian. Siapapun guru-guru suci itu, ketika hari kelahirannya memang harus kita peringati. Jangankan seorang guru suci, anak sendiri pun dalam netonnya. Nah, itu kita memberikan juga suatu upacara penghormatan kepada anak. Itu. Nah, ada, jangankan seorang guru suci, jangan guru-guru suci. Ya. Nah, sekarang dalam Hari Raya umat Hindu banyak sebenarnya. Salah satu contohnya adalah Tumpak Wariga. Tumpak Wariga itu adalah perayaan untuk tumbuh-tumbuhan yang sudah memberikan kita makan. Tumbuh-tumbuhan aja kita rayakan, apalagi guru suci gitu loh. Binatang pun, tumpak kandang itu juga kita rayakan, karena mereka sudah memberikan kenyamanan buat kita. Wayang sendiri, wayang dalam satu kotak itu tiap 6 bulan sekali di 210 hari deh. Itu jatuhnya di Sabtu Kliwon, bukunya adalah wayang. Kita memperingati karena di sanalah ajaran agama itu diceritakan melalui wayang. Itu kita peringati. Artinya di sini kita sudah, jangankan peringatan hari raya kelahiran seorang guru suci, peringatan tumbuhan, hari raya tumbuhan, hari raya hewan, wayang pun. Terus
Gong pun ada yang namanya tumpak landep. Itu kita peringati semuanya. Artinya kita sudah di Hindu itu sudah tidak ada lagi yang namanya tidak menghormati apa yang ada di dunia ini. Baik itu kita meskipun kita berbeda dalam hal apapun. Nah, di sini kita diajarkan bahwa tatwam asi. Tumbuhan pun ya kalau makanya saya sering secara pribadi ketika ada orang membakar sampah gitu ya. Itu membakar di sampingnya pohon yang besar, saya ambil air, saya matikan. Karena badan saya merasa itu panas. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, ajaran-ajaran itulah yang mulai kita harus kembalikan lagi sehingga Indonesia menjadi damai kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Panti untuk tanggapannya. Oke, saya persilahkan Kang Wawan. Oke, terima kasih Pak Anan. Mohon maaf tutup dulu kamera karena harus berhubungan dengan asap Pak Eko. Oh, siap. Ya, ada di dalam Islam juga Pak Soekarno Maulid Nabi atau Muludan. Nah itu tiap bulan Maulid itu kami merayakan peristiwa lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah karena kami bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan kami mengenal Islam dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau di Kristen itu firman itu dalam bentuk tubuh Kristus ya, di Islam itu firman itu dalam bentuk kalimat. Jadi Nabi Muhammad itu yang mengkalimatkan firman-firman dari Tuhan lalu dituliskan dalam bentuk Al-Quran. Jadi kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita juga tidak tahu tentang sumber ajaran Islam. Jadi kami merayakan kelahiran Nabi Muhammad, dan di Islam juga ini Pak Eko mungkin ini untuk pengetahuan juga ya, di Islam juga ada juga yang tidak bolehkan merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu. Yeah. Itu disebutnya bid'ah kalau istilah Kristen, di istilah kami disebutnya bid'ah karena katanya Nabi Muhammad tidak merayakan ulang tahunnya sendiri. Kalau saya sih sederhana aja, nggak mungkin lah Nabi Muhammad merayakan ulang tahunnya sendiri, misalnya happy birthday to me, happy birthday to me, gitu kan. Justru yang harus tahu diri ya umatnya, berterima kasih kepada junjungannya, gitu. Itu ada. Nah, itu biasanya kami menyelenggarakan itu dalam bentuk pembacaan syair-syair mengenai keagungan akhlak Nabi Muhammad, cerita dari beliau lahir, kecil, tumbuh remaja, dewasa, hingga akhirnya diangkat jadi Nabi pada usia 40 tahun. Gitu. Itu memang tradisinya berkembang di Muslim yang berafiliasi kepada NU, kepada Nahdlatul Ulama. Yang lain-lainnya belum tentu menyelenggarakan Maulid Nabi. Nah, jadi kita memang paham ya ada sekelompok Islam, karena Islam kan spektrumnya banyak, alirannya juga banyak. Kita memang paham ya, jangankan mereka mengucapkan selamat Natal kepada Yesus, merayakan nabinya sendiri aja nggak boleh gitu. Jadi bisa dipahami. Nah, itu syair-syair tentang keagungan Nabi itulah yang dibaca pada saat kita mencukur rambut anak kita yang berusia 7 hari gitu. Jadi tradisi cukur rambut ini mirip dengan bikuni. Jadi kalau bayi-bayi yang baru lahir di dalam Islam itu pada usia 7 hari dicukur rambutnya, nanti rambutnya ditimbang ada berapa gram. Nah, sebanyak gram itu ditukar dengan emas, Pak. Dan emas itu diuangkan, dirupiahkan atau dalam bentuk makanan itu dibagikan kepada masyarakat. Nah, itu upacara itu namanya upacara marhaba. Marhaba itu artinya selamat datang. Nah, biasanya dalam acara marhaba itu untuk anak kecil itu, untuk bayi, dibacakanlah syair-syair tentang kelahiran Nabi Muhammad itu. Yang kita ambil dari syairnya Burdah istilahnya gitu. Nah, itu untuk mengingatkan kepada anak-anak, keluarga tentang akhlak Nabi yang mulia.
Nah, tapi di samping itu, saya ingin menyampaikan kembali Pak Eko, seperti yang pernah saya sampaikan di ceramah sambutan Natal saya pada tahun 2019. Seharusnya orang Islam bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad, dan seharusnya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha juga bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad ada sekian miliar manusia memeluk Islam dan berpeluang berperilaku baik sebagai orang Islam. Nah, saya juga itu sebabnya kenapa saya ikut senang pada saat Natal ya, karena saya juga bersyukur atas lahirnya Yesus dalam pengertian orang Kristen dan Nabi Isa dalam pengertian orang Islam. Terserah ya, yang penting sosok itu kan ada, tapi tafsir kita yang berbeda. Tapi dengan adanya sosok itu, sekian miliar umat manusia jadi beragama Kristen dan berpeluang melakukan kebaikan dalam agama Kristen. Nah, saya juga bersyukur atas kelahiran Siddhartha Gautama, karena dengan lahirnya Siddhartha, sejumlah orang menganut agama Buddha dan berpeluang berperilaku baik dalam agama Buddhanya. Jadi, kalau saya memahaminya, Nabi Muhammad, Yesus, Siddhartha, mereka tuh partner-partner dalam melakukan kebaikan di semesta ini. Masa tidak kita syukuri? Dibanding kalau kita melarang-larang orang Kristen untuk merayakan Natal, emang follower kita banyak, follower kita paling 3 orang, 4 orang. Kita baru ceramah berapa menit aja udah bikin orang ngantuk, misalnya bikin orang nggak suka. Tapi dengan lahirnya orang-orang suci itu, sejumlah manusia berpeluang berperilaku baik. Jadi dalam Indonesia yang beragam ini, menurut saya, sebagai orang Islam, saya harus berbuat baik dalam keislaman saya, sekaligus saya mendorong agar Pendeta Eko, Pendeta Aris baik dalam kekristenannya. Saya mendorong tetangga-tetangga saya yang Hindu baik dalam kehinduannya. Saya mendorong teman-teman saya yang Buddha baik dalam kebudaannya. Karena kalau masing-masing baik dalam agamanya masing-masing, saya kira tidak akan terjadi konflik. Jadi, apa yang diajarkan oleh para orang-orang suci yang ada di agama masing-masing, itu kan mengajarkan kebaikan. Tadi kita mendengarkan kebaikan dalam agama Hindu itu kan luar biasa. Kebaikan dalam agama Buddha itu kan luar biasa. Nah, saya juga aneh, orang yang sering menyerang agama lain itu dia punya concern nggak terhadap kebaikan bersama. Seharusnya kan kita syukuri dengan adanya agama apapun itu, orang lebih berperilaku baik, dan memaksa orang lain untuk ikut agama kita juga nggak mungkin, susah. Nah, makanya di dalam Islam, di Al-Quran itu ada istilah la ikroha fidin, tidak ada paksaan dalam agama gitu. Jadi ya masing-masing orang punya pertimbangan masing-masing, punya pertimbangan nalar, punya pertimbangan emosional untuk memilih agama masing-masing. Jadi saya bersyukur dengan dipertemukannya saya dengan Bhavanti, dengan Bikuni, itu membuat saya semakin yakin bahwa kita ini punya banyak teman dalam melakukan kebaikan gitu Pak. Terima kasih. Oh iya Pak Eko, Mbak Wandi, saya sudah 1 tahun ini langganan majalah Media Hindu. Dengan langganan majalah Media Hindu, saya merasa punya banyak pencerahan. Seperti yang dikatakan oleh Anthony de Mello, rumah saya ini gereja, kata Anthony de Mello. Saya memperoleh banyak pencerahan dari gereja, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga dapat pencerahan dari rumah-rumah lain yang juga sama-sama rumah yang bagus. Anthony de Mello begitu. Nah, saya juga ingin bilang bahwa rumah saya memang Muslim, tapi saya memperoleh pencerahan dari banyak rumah. Terima kasih. Terima kasih, Kang Wawan, untuk pencerahannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita sekarang sudah berada di penghujung acara pada malam hari ini. Sebentar lagi angkringan Pak Eko akan tutup karena nasi kucingnya sudah habis ini. Oh, enggak ya. Oke. Tehnya masih. Oh, masih Pak. Mas Gitel masih. Ya, tapi saya kasih kesempatan satu lagi untuk penanya untuk penanya terakhir. Mungkin Pak Rukito atau Pak Joko Setia ingin bertanya. Saya persilahkan sebelum angkringannya ditutup ini. Monggo. Oh, tidak. Pak Joko bagaimana? Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Ternyata ini sangat menarik sekali ya. Jadi terima kasih Pak Eko yang sudah mengajak saya gabung. Jadi tadi
tadi sore saya dihubungi Pak Eko dan malam ini saya bisa ikut bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu semuanya. Saya ucapkan selamat malam kepada pemateri atau yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa, baik dari Islam, Kang Wawan, dari Buddha maupun dari Hindu, juga Pak Aris. Selamat malam Pak, biasanya hanya ketemu di Facebook, juga teman-teman yang lain. Jadi memang pada dasarnya hal semacam inilah yang harus kita terus bangun. Saya ada di Kecamatan Donorejo, Kabupaten Jepara, tepatnya saya di Desa Blingo. Jadi di Desa Blingo kebetulan saya juga menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi di desa kami ini ada 3 agama besar, yaitu Muslim, Kristen, dan Buddha. Memang dari ketiga agama ini di tempat kami tidak ada yang namanya perselisihan. Karena saya dengan teman-teman Buddha juga sangat baik, dengan teman-teman Muslim, bapak-bapak kiai. Kejadian itu lama ya, lama. Nge-freeze ya Pak Joko? Itu dulu pernah terjadi seperti itu. Tetapi bersyukur bahwa dengan kita sering ketemu, kita sering ngobrol tentang apa yang menjadi ajaran kita, masing-masing kita bisa duduk bersama, jagong istilahnya. Akhirnya hal-hal yang dulu pernah terjadi seperti itu, akhirnya itu tidak terjadi lagi. Dan memang intinya bahwa itu kembali kepada kita. Ketika kita mau duduk bersama, kita bisa saling bertukar pikiran, saling belajar bersama, itu sebenarnya akan tercipta yang namanya harmoni atau keharmonisan. Atau bahasa saya di sini itu kita bisa stereo. Kalau musik stereo itu di telinga itu rasanya enak gitu ya. Jadi memang dulu pernah terjadi perselisihan-perselisihan seperti itu, tetapi karena kita tidak pernah ketemu. Intinya seperti itu. Jadi masing-masing itu merasa bahwa inilah yang saya yakini, ini yang benar, yang lain salah. Nah, tetapi karena hal semacam ini justru akan membuat pemikiran kita semakin sempit. Bersyukur sekarang di Desa Blingo ini walaupun kita berbeda keyakinan, Kristen, Buddha, Islam, sekarang ketika ada acara-acara besar seperti Natal, mereka juga sekarang mau kita undang, atau sekarang biasanya waisaan kita ya juga datang. Biasanya kalau Idul Fitri kita ya sowan, istilahnya unjung lah, istilah seperti itu kepada Pak Ustadz, pada Pak Haji dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa ketika kita Pak Joko. Joko. Kayaknya jaringan Pak. Ya. Ya oke lah. Kita sudah menangkap apa yang dimaksud ya, Mas Anan. Silakan, Mas Anan. Ya. Oke. Dengan selesainya pertanyaan dari tanggapan dari Pak Joko, itu adalah akhir daripada angkringan kita pada malam hari ini. Saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga pembicara, baik Kang Wawan, Bikuni, kemudian Mbak Fanti. Terima kasih, narasi-narasi yang sangat menyejukkan sekali bagi kami umat Kristen
sangat disesuaikan sekali dengan narasi tersebut. Pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sungguh meneguhkan kami sehingga tali persaudaraan umat beragama semakin baik di tengah hiruk pikuk narasi-narasi yang seringkali berbanding terbalik dengan narasi yang disampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih ketiga pembicara malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kawan, terima kasih Bikuni, terima kasih. Mbak Wanti, ini buku-buku Hindu saya. Wih. Oh, luar biasa. Saya juga kawan. Saya juga punya kitab kuning. Kebetulan orang bapak angkat saya kiai. Jadi. Ini buku yang paling saya suka. Saya beragama Hindu. Kang Wawan. Ya. Kang Wawan. Saya Ya, juga Pak punya buku saya Gus Dur banyak sekali. Ya, betul. Ini juga saya suka Pak, Manusia Tatwa. Bagus. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri panggilan kita pada malam ini, saya kembalikan kepada Pak Eko. Saya persilakan Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Anon yang sudah memandu kita dalam percakapan. Keringan ini vakum hampir 2 bulan, tapi bersyukur malam hari ini kita disegarkan dan diramaikan oleh teman-teman dari berbagai tempat dan berbagai iman. Kang Wawan nampaknya sudah. Kang Wawan, terima kasih Kang Wawan dari Bandung. Bikuni dari Salatiga, terima kasih. Mbak Wanti Mahendra Jaya, terima kasih. Ini tetangga kebetulan di Sleman. Kapan-kapan saya akan keluar. Saya sebenarnya pengen main juga ke Bandung, Kang. Bikuni juga. Apalagi. Nanti izin minta nomornya Mbak Wanti ya, Pak Eko ya. Siap, nanti saya kirim Kang Ya, Wawan. Ya, nanti saya kirim juga Pak Wanti nomornya Kang Wawan. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Lulu, Bu Yai Lulu yang harusnya ngomong tadi ini tapi tidak ngomong. Iya, Bu Lulu. Ya, terima kasih. Salam. Kang Wawan belum punya ini kan? Itu apa, Pak? Ini kemarin penulisnya dapat penghargaan dari Presiden India. Oh, apa itu Pak judulnya, Mbak Wanti? Rigveda. Oh, saya punyanya Caturveda. Tapi boleh kalau itu nanti saya cari. Boleh kalau kasih alamat. Terima kasih. Itu saya serbu dulu. Terima kasih. Oh ya, satu saya. Terima kasih, Wanti ya. Pak Eko, matur suwun sudah dikasih kesempatan untuk sinau. Bu Lulu sehat, Bu Lulu. Alhamdulillah sehat Kang Wawan, mohon maaf Iya. karena dada si kecil sakit, jadi kurang fokus. Bu Lulu pasangan saya tuh Pak Eko. Yang ringan kami. Terima kasih Bang Gali, terima kasih. Terima kasih. Siap dengan senang hati. Terima kasih Bikuni, terima kasih. Pak, sami-sami Pak. Selamat malam. Kalau di Budi saya banyak baca buku-buku Thich Nhat Hanh, Bikuni. Oh iya. Iya, kami belajar